Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diayu Puspitasari dari IF 18B. Saya Renanda Pamukas dari IF18C. Saya Muhammad Hajar Firdaus dari IF18D. Saya Putra Rizky Pangestu dari IF18D. Ingin mempresentasikan materi mengenai arsitektur sistem terdistribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai arsitektur sistem terdistribusi. Apa arsitektur sistem terdistribusi? Definisi arsitektur sistem terdistribusi. Sistem merupakan sekumpulan elemen yang saling terhubung satu dengan lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan atau menjalankan seperangkat fungsi. Distribusi merupakan penyebaran sirkulasi, penyerahan, pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Jadi, sistem terdistribusi merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur mendistribusikan data, informasi, proses, objek, dan layanan dari dan kepada pengguna yang terkait di dalamnya. Di sini ada beberapa karakteristik pentingnya terdistribusi, yaitu ada pemakaian bersama sumber daya. Suatu sistem terdistribusi memungkinkan pemakaian bersama perangkat keras dan lunak seperti disk, printer, dan lain-lain. Lalu yang kedua, keterbukaan merupakan batasan perluasannya dengan cara menambahkan sumber daya yang bukan merupakan hak pemilik. Yang ketiga, ada konkurensi. Pada sistem terdistribusi, beberapa proses dapat beroperasi pada saat yang sama pada berbagai komputer di jaringan. Lalu yang keempat, ada skalabilitas. Dalam hal ini, kemampuan sistem untuk dapat di-upgrade dengan menambah sumber daya baru demi memenuhi tuntutan baru bagi sistem. Selanjutnya ada toleransi kesalahan. Pada sebagian besar sistem terdistribusi, layanan yang terdegradasi dapat diberikan ketika menjadi kegagalan. Yang terakhir yaitu ada transparansi, terbukanya sifat terdistribusi sistem bagi user. Selanjutnya ada arsitektur multiprosesor, arsitektur client server, arsitektur objek terdistribusi, dan korban. Yang pertama, arsitektur multiprosesor merupakan model sistem terdistribusi yang paling sederhana, yang terdiri dari sejumlah proses yang dapat berjalan pada beberapa proses yang terpisah. Yang kedua, arsitektur client server. Model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai terminal akses atau klien dan pusat pengolahan dan layanan atau server. Klien dan server adalah proses yang berbeda. Dan model arsitektur client server. Yang pertama adalah two-tier. Arsitektur yang disebut client server di mana terdapat komputer sebagai klien dan server yang berinteraksi melalui protokol dan media komunikasi tertentu. Salah satu contohnya adalah Think Client Think Server. Merupakan arsitektur di mana server menjalankan fungsi lebih banyak dibandingkan klien. Udah. Ada model arsitektur client server. Think client FAT atau FAT client. Think server merupakan arsitektur di mana klien mendapat peran lebih banyak dibandingkan server. Three-tier arsitektur yang memisahkan antara klien, server, pemrosesan aplikasi, dan server manajemen data. Lalu di sini ada data management tier merupakan komputer server yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan basis data. Middle tier merupakan komputer server yang dikhususkan menangani aplikasi-aplikasi di mana prosedur dan perhitungan kompleks dieksekusi. Yang C ada presentation tier merupakan komputer klien yang menjadi interface bagi pengguna untuk memasukkan data, mengajukan permintaan karyawan ke layanan server, dan melihat hasilnya. Nah, selanjutnya ada arsitektur objek terdistribusi. Pada arsitektur ini, perbedaan antara klien dan server dihilangkan dan dirancang sebagai sistem dengan objek yang terdistribusi. Objek didistribusikan pada sejumlah komputer dan
pada jaringan berkomunikasi melalui middleware. Baik, selanjutnya keuntungan arsitektur sistem objek terdistribusi. Itu kemungkinan perancangan sistem menunda keputusan mengenai di mana dan bagaimana layanan harus disediakan. Objek yang menyediakan layanan ini dapat berjalan di bagian jaringan manapun. Lalu, kemungkinan tambahan sumber daya baru. Selanjutnya, sistemnya fleksibel dan dapat diskalakan. Dan yang terakhir, rekonfigurasinya dinamis, sehingga memungkinkan objek berimigrasi melintasi jaringan. Korba. Common Object Request Broker arsitektur adalah sebuah standar yang dikembangkan oleh badan yang bernama Object Management Group atau MG untuk standarisasi objek terdistribusi. Korba berisi sebuah spesifikasi infrastruktur yang disebut Object Request Broker atau ORB yang dimungkinkan klien dapat berkomunikasi dengan objek secara remote. Lalu selanjutnya, Korba menggunakan interface definition language atau EDL untuk menunjukkan antarmuka yang dapat digunakan oleh program atau objek lain. Gambar aplikasi layanan Korba. Layanan Korba penanaman yang merupakan layanan direktori yang memungkinkan objek diberi nama. Ada di sebelah kiri. Lalu layanan pengumuman yang memungkinkan objek memberitahu objek lain bahwa telah terjadi suatu event. Layanan transaksi yang mendukung transaksi atomik dan rollback atau kembali ke asal jika terjadi kesalahan. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.